Oke, balik lagi di Si Mamaung Podcast. Yes. Kali ini dengan formasi yang sedikit berbeda ya. Kita mendatangkan dua pandit di episode kali ini. Oh, mereka dari pandit football? Enggak dong. Oh bukan. Dari Si Mamaung. Kalau dari pandit football kemahalan. Ada Angki dan juga Adil. Halo. Halo semuanya. Selamat datang di selamat Si datang Mamaung ya. Podcast ya. Dan kita juga mau ngucapin terima kasih nih buat Boboto dan Maungers ya. Kemarin kalau dengerin Si Mamaung Podcast di Spotify, itu kan ada Spotify Rap ya. Ada yang dengerin sampai 1000 menit tuh. Dan anak-anak aja tuh. Ya, itu pengangguran juga dong. Itu oke sih, tapi emang terima kasih sudah mendengarkan Ya, dan hatur juga kebanyakan banyak yang ternyata dari luar Bandung ya. Iya. Ada yang dari luar negeri tuh yang pakai VPN itu tuh. Nuhun ya udah ngedengerin sampai 1000 menit, ada yang 800 menit. Yap. Hatur nuhun. Hatur nuhun ya, itu support buat kita. Dan by the way sekarang kita udah ada di episode ke-38 ya. 38. Dan kali ini spesial banget, kita bakal membahas Persib Starting 11 Future. Oh jing. Ya, jadi pemain-pemain didikan Persib untuk masa depan. Kurang lebihnya seperti itu ya, Kus ya? Ini sih Persib Imajiner. Oh, imajiner tuh gimana tuh? Apa yang terjadi 6 sampai 7 tahun mendatang di starting line up-nya Persib gitu. Oh, gitu. Ya kalau kita berandai-andai ya, kayak dulu kan di Eropa ada beberapa media ya, terutama di Belgia ya. Itu waktu itu berandai-andai bahwa pemain Belgia ini jadi pemain masa depan, dan terbukti beberapa pemainnya kita bisa sebut kayak Eden Hazard, terus juga Kevin De Bruyne ya, itu sangat-sangat bertalenta dan terakhir di Piala Dunia semifinal. Iya, jadi waktu itu sempat ada media dari Belgia, mereka bikin inilah calon penggawa masa depannya timnas Belgia gitu. Di naikin lah nama-namanya Kevin De Bruyne, terus si Eden Hazard, Lukaku yang lamun bahasa kamari Inter Milan di UCL nahan sundulan ku bahu. Lukaku, terus Mignolet, yang gitu-gitulah. Nah ternyata Kompany. Vincent Kompany. Ternyata di 10 tahun kemudian kalau nggak salah, di setelah si surat kabar itu ada, jarang radi tah si pemain-pemain yang dia tulis itu akhirnya ada benar jadi pemain-pemain bintang di sepak bola Eropa. Nah, terinspirasi dari momen itu dan juga tulisan itu ya, kita juga mau membuat seperti itu, tapi kita ramu khusus untuk para pemain binaannya Persib Bandung. Ya betul. Ya, kita mulai dari starting 11 kali ya. Yang paling menonjol dulu, tapi sebelumnya mungkin saya mau diskusi dulu nih sama Angki dan juga Adil. Kalau dilihat-lihat ya, para pemain Persib terutama pemain binaannya gitu, memungkinkan nggak seperti media Belgia tadi menulis gitu bahwa wah ini mah calon-calon pemain masa depan nih gitu, baik untuk Persib dan juga tim nasionalnya gitu. Sangat memungkinkan ya, karena Bandung itu punya banyak banget talenta yang bisa jadi masa depan, baik itu untuk Persibnya dan timnas ya. Kalau sekarang aja hampir di tiap kelompok usia ada aja pemain dari Bandungnya gitu, atau pemain dari Persib gitu. Mungkin yang sekarang paling banyak disebut kan Beckham pasti. Oke. Dari Adil gimana, Adil? Ya artinya kan program pembinaan di klub Persib ini kan berhasil gitu ya. Sekarang kan udah kebukti, udah ada banyak pemain muda yang udah ke senior gitu. Timnas juga sumbangsi untuk timnas. Dan itu menandakan ya masa depan sepak bola di Bandung tuh cerah lah gitu, bisa dibilang kayak gitu. Itu dia. Tapi pertanyaannya kan begini, setiap angkatan memang selalu ada pemain yang digadang-gadang ya. Kalau kita ingat dulu zaman Atep waktu junior ada Ervina, si Satria Nurjaman nukar itu, terus yang naik cuman Atep. Terus ketika zaman anak-anak Rudy Giovanni. Anak-anak Munadi waktu itu ada nama Rudy Giovanni yang digadang-gadang bakal jadi pemain bintang. Jadi dari dulu tuh udah banyak gitu. Oh iya mau bakal jadi pemain alus. Nah masalahnya ketika di senior ada yang bisa alus, ada yang hente, ada yang waktu junior nggak kelihatan gitu. Tiba-tiba malah jadi naik jadi pemain bagus gitu. Nah, Adil punya analisa tersendiri nggak untuk pemain-pemain muda Bandung yang akhirnya ada yang naik dengan bagus, tapi ada yang dari awal di bintang-bintang ya, sehingga si Rudy Giovanni gitu. Akhirnya di level senior nggak naik.
Eta faktornya naon ya? Sebenarnya ada beberapa faktor ya. Misalnya ketika pemain tersebut yang digadang-gadang itu di juniornya bagus. Yaitu karena pemain sebaya masih bermain dengan pemain-pemain yang sebayanya gitu. Nah, ketika dia udah kepanggil senior, misalkan kayak beberapa pemain yang sekarang tuh BK misalkan. Masuk ke senior, ketika dia nggak bisa menaikkan level permainan, kan beda kan ya dari level junior ketika dia bermain dengan pemain sebayanya, ketika di senior dia harus bermain dengan pemain yang senior lagi dengan pengalaman yang banyak. Artinya si pemain tersebut harus menaikkan level permainannya sendiri gitu. Nah, ketika dia nggak bisa menaikkan level permainan lebih dari saat juniornya, otomatis ada mental, faktor mental yang mempengaruhi si pemain itu bakal kedepannya bagus atau enggak. Nah, di sini ada peran serta pelatih dan pemain senior yang ngebimbing si pemain mentalnya kayak gimana. Yang ngebentuk mental pemain itu kan emang si pemainnya sendiri, tapi perlu bimbingan dari pelatih dan pemain senior. Misalkan kalau misalkan dari pelatih, bagaimana dia memberikan menit bermain yang tepat untuk si pemain. Betul. Kalau dari pemain senior ya bagaimana ketika dia nggak masuk tongkrongan, misalkan ada yang mengajak gitu, ada yang ngebimbing bahwa dia tuh ada bagian dari tim gitu. Salah satu faktornya itu. Intinya sih di mental. Iya betul. Mental dan momentum. Karena dulu aja ya angkatan si Rudiana gitu. Rudiana kan digadang-gadang wah bakal jadi striker alus ya. Akhirnya sampai saat ini gitu Rudiana tidak pernah benar-benar ada di permukaan di level nomor 1 gitu, di atas banget gitu. Eta faktor naon ya gitu. Star syndrome mungkin. Terlalu digadang-gadang dari awal gitu. Iya. Kita kan udah mulai banyak. Jadi pemain yang muda itu udah dapat exposure dari sejak dia masih di usia junior gitu. Kamu di Persib ya? Kamu di Persib gitu exposure kan tinggi pisan. Bisa jadi secara mental mereka aing beken ya gitu, loba fans gitu. Mungkin ada juga pengaruh dari itu. Jadi yang akhirnya dia punya cita-cita untuk menjadi pemain hebat gitu. Akhirnya terkikis si motivasinya karena mental yang kayak gitu. Mungkin ya, ini mungkin masih asumsi lah. Tapi bisa jadi itu jadi penyebab kenapa banyak pemain yang sejak awal digadang-gadang malah memudar di usia yang udah mulai matangnya gitu. Sedangkan pemain yang dari juniornya nggak terlalu disorot, justru dia bisa keluar kemampuan terbaiknya. Itu ya. Atau mungkin sepakat juga sih tadi sama yang Adil bilang, para pemain ini mungkin tidak dapat exposure menit bermain juga dan kalah bersaing ketika mendapatkan menit bermain gitu. Ya karena ya itu benar kata si Adil. Jadi orang mau nangkep ya maksudnya Adil. Eta mah siga orang biasa di imah misalnya, biasa di imah dengan keluarga baik-baik aja gitu. Orang teh bakal digadang jadi orang hebat. Jual tiba-tiba keluar imah gitu. Kudu papanggih jelema nu beda-beda. Ka jalan raya ka pasar gitu, nu tekanana kan ya batur moal ningali maneh anak sa kan gitu. Langsung tempur kan kalau di dunia luar gitu. Nah kayaknya sepak bola juga gitu, ketika kamu naik level atas katakanlah Beckham Putra gitu. Main lawan Hamka Hamzah, nya si Hamka Hamzah kan moal ningali si Beckham Junior apa henteu gitu. Ya koin keprak we. Ya kan pasti gitu. Jadi si Beckham secara mental kudu kuat. Ya benar si Adil ada faktor pemain-pemain senior juga harus ngejagain si etamna gitu. Pelatih juga tentunya harus tahu mana menit yang baik, mana menit yang enggak. Jadi faktornya memang kudu dijagaan sih saya barudak ngora ieu nya. Karena kalau ngomong Bang Data, kita mah di Firman Fansshop tuh punya akademi di Cimahi, akademi Persib kan. Itu udah banyak pemain aralus. Terus usia junior juga kita salah satu yang pembinaannya bagus ya, ada Maung Anom, ada non sih no Liga Bandung United, ada U16, ada U19. Porda Bandung masih arah raya gitu, Asprov masih arah halus ya lah. Gitu. SSB lokal di Bandung. Iya, jadi secara kalau bank pemain harusnya tidak akan kehabisan ya. Tinggal bagaimana akhirnya gap ketika alus di junior, eta kudu alus oge di senior gitu. Jadi ingat juga sih dulu waktu Pak Jajang Nurjaman masih ngelatih waktu tahun 2017. Itu Billy Kerap yang masuk lawan PS Tira.
Iya. Ingat nggak? Iya, iya. Nah itu dia masuk terus diganti lagi nggak lama kemudian. Nah itu kan di posisinya lagi masih unggul. Nah itu peran pelatih untuk gimana sih ngerawat mental pemain biar dia tetap masih di up gitu, masih ada di atas gitu si mentalnya. Dia ganti Billy Kerap karena udah sumbang asis kan ke Atep dulu. Betul. Nah ketika diganti Epek ya kejadian jadi 2-2 gitu. Terus Panjajak dicarekan Iya kunaon diganti si Billy aja. Padahal itu kan sebagai apa sih tugas pelatih untuk merawat mental pemain agar tetap mental pemain muda agar tetap bisa di atas gitu. Oke, jadi memang untuk para pemain muda salah satunya memang harus ada bimbingan dari senior dan faktor pelatih yang ngejagain ya berarti ya. Nah itu dia. Dan kita juga sudah menyiapkan Persib Future 11 ya. Versi future. Ini yang tentunya ya dari tim Sima Maung lah yang sudah melihat dan meriset kayaknya para pemain ini cocok untuk jadi generasi penerusnya Persib. Dan sebelumnya juga kita mau ingetin coach, ternyata kemarin ada pemenang giveaway ya. Walaj. Ini nih yang dapetin dari Heva_ID ya. Selamat yang pertama untuk Muhammad Kahfi 461. Nah ini menang. Terus juga Asep Sopian _AP21 ya. Nanti bisa dilihat foto-fotonya. Oh Asep Sopian mah iya cenah ya. Iya atuh momen terbaik Bos Topik mah cenah. Nah ini pas Basa ngelawan Rizky Pelu mata langsung kuing juarakeun ya sih. 2014 ya pas ribut jeung si Pelu ya. Terus kalau Muhammad Kafi yang ini Bos Opik di mana low profile pisan sana, idola sabandungan, sehat selalu, siap. Terus ada Afid_AN ya, ini nepi ka ditanda tangan boga jersina Taufik keren. Ya. Terus juga ada Reza_Reza 9 ya pada saat 2014 di Surabaya lawan Persebaya cenah. Dalam kondisi kekurangan M Ridwan lagi berangkat haji. Terus ini ada Ruli Form tuh yang tadi lapangan mana nih? Si Ruli. Si Ruli memang CS aja. Oh, pengen sih hayang jual hayang wae milu give. Oh ya terus. Ya, terus juga ada Yusri Zaldp_ kenangan sama Bos Opik saat 2016. Ini juga dari Ihsan Dolken, Pak Sana Adipati. Momen terbaik 2013 TC di Ciamis. Ya, ini di dalam bus. Terus juga Arfan Jiliansyah 95 ya, momen paling diingat sama Bos Taufik masih memperkuat Persib di lorong pemain turun dari bus. Oke, berarti itu ya nanti. Terus ini yang lain-lainnya bisa ditampilkan ya. Ya. Ada Falah 12 Ramadan Nasuha dan ya sudah itu dia. Oke, itu dia ya pemenangnya nanti yang udah ada di situ langsung DM aja ke Instagram atau Twitternya Ripan Pradipta, oke? Hadiah langsung dikirim. DM IG AQ nggak? Kita lanjut nih. Ya. Angki Adil, Persib sekarang kan 2019, teka rasanya si Covid dia bikin kita nggak nonton bola lama pisan. Teka rasa oke, kita usia siga Fabiano Beltrame nggak sabar berarti tahun 2020. 38. Nah, 38 kan. 2002 aja berarti 38, 2022 40 tahun. 40. Nah, Bang Madeng 30 salapan ayeuna. Bang Made tuh kan emang teka rasa ya sih. makanya Leungit satahunnya leungit we. Leungit setahun karena itu emang. di samping teman-teman Persib harus jaga kondisi juga ya kan. Kita juga mempertimbangkan ke depan masa depan gimana nih gitu. Betul. Dimana Persib sekarang kan rata-rata U35 ya. Ya sebetulnya nggak apa-apa sih dalam jangka waktu 2 atau 3 tahun memang mungkin masih bisa dipakai ya untuk Persib Bandung. Cuman masalahnya kalau kita melihat rada panjang, ya walaupun liganya kadang kan harus, kalau Liga Indonesia kan memang harus mikir jangka pendeknya. Ya, 1 tahun ke hareup can tentu kumaha ligana tak apal gitu. Cuman kalau kita mikir kalau usia kan memang tidak bisa dihentikan lagi gitu. Ari ligana mah jangka pendek kan, ari usia kan tahun hareup nambah, tahun hareup nambah, tahun hareup nambah. Nah, ketika ada rentang waktu katakanlah 7 tahun ke depan gitu. Kita pengen berandai-andai siapa aja sih starting 11 Persib atau pemain yang bakal digadang-gadang bisa alus di 7 tahun ke depan. Nah, 7 tahun ke depan itu berarti 2000 seberapa? 2026. 2026 ya. Ya 2026 ya. Nah, kita akan coba nih. Jadi ntar teman-teman di 2026 bisa lihat lagi rekaman videonya. Ya. Dan mudah-mudahan pemain yang disebut gitu termotivasi gitu. Iya, betul. Supaya ataupun yang tidak disebut justru termotivasi juga gitu. Yang gak disebutnya aing padahal bisa di starting 11 eta gitu. Buktikan. Buktikan ya. Jadi kita akan coba nih,
scouting ya. Ya, jadi ini versi kita ya. Nanti silakan kalau ada yang mau menambahkan, mangga komentar aja. Yang pertama di posisi penjaga gawang, ya ini ada nama Erlangga Setio. Erlangga Setio. Ini kemarin sempat dibawa sama U19 ya, waktu TC di Kroasia. Nah, kenapa memilih Erlangga Setio? Padahal ada Akil Safik juga. Erlangga mungkin dia emang bukan produk asli Bandung dan Persib sebenarnya, dia lahir di Surabaya, dia asal Jember. Tapi sekarang dia sudah membela Persib U18. Umurnya masih 17 tahun. Keunggulannya ada di postur pasti untuk Erlangga ini. Umur 17 tahun, jangkungna 192 cm tuh. Walah. Oke, si Gaya kalak kiper AC Milan. 8 cm dia juga Van der Sar. Untuk ukuran kiper Indonesia jangkung pisan kan itu. Ya. Secara usia masih muda dan dia udah punya kesempatan sekarang main di tim nasional kan, meskipun U19 dan sebenarnya bukan kiper inti tapi dia udah dapat kepercayaan gitu dari Sintayong waktu ke Kroasia dia ikut di Persib 18 juga punya jadi kiper utamanya di Persib U18 juga gitu. Oke, berarti Erlangga Setio dicatat ya Bobotoh, Erlangga Setio. Erlangga Setio ini usia 17, berarti kalau 7 tahun lagi usianya 24 ya. 24. Wah, masih maja ya. Kamu dari kiper kan Wah, panjang lah ya kan. Panjang. Beli Made aja sekarang 39. Ya. Erlangga Setio, siap-siap. Kamu digadang-gadang akan menjadi kiper Persib 2026. Belok ke bek kanan sih. Bek kanan ini justru di luar dugaan ya. Ada nama walaupun binaan, cuma sekarang lagi ada di klub lain ya. Alfat Fatir. Edan. Kenapa Alfat Dil? Dil kunaon kudu Alfat Cak Fatir Adil kan sah sih nu butuh Alfat. kunaon Pernah ngomong gitu di aja. sebelah kanan kudu Alfat Fatir Dil. Alfat tuh emang benar-benar produk dari lulusan Diklat bareng sama Febri sama Jola. Terus di sisi lain ketika dia merantau mencari pengalaman, ketika dia udah bagus, pastilah ada hati gitu di dalam dirinya gitu untuk orang mah sebagai orang Bandung, orang kudu ngabela Persib gitu. Jadi kita pilih ya Alfat sih karena untuk level di Indonesia untuk saat ini ya pemain-pemain dengan usia yang masih muda, Alfat patut diperhitungkan lokal Bandung ya. Lokal Bandung. Jadi ya ada momen ketika suatu saat dia pasti kembali gitu untuk Persib. Nah, tim yang telah memberikannya pendidikan di Diklat gitu. Emang lamun misalnya orang Bandung banyak kayaknya ya bakal balik di Persib biasanya gitu ya. Orang Bandung kamu halus, kamu jago gitu. Kebuktian dulu kan ada Atep juga pernah di tim rival, akhirnya balik gitu. Iya, orang Bandung mah pokoknya mun juniorna halus di Bandung terus jago gitu di luar kamu etang biasanya balik di Bandung sih. Iya. Ayo orang taruhan bobotoh. Alfat balik deh mau. Aingnya kalau balik deh pokoknya. 2-3 tahun lah paling lama kayaknya balik. Kayaknya ya aing tanya gitu. Cuman prediksi orang sih balik sih. Ya belum lagi Alfat saat ini usianya masih 24 ya. 24 berarti kalau 7 tahun lagi ya 31 lah. Ya masih pas lah. Masih oke lah ya. Mungkin rekan-rekannya di Persib bisa ngeleketek gitu. Ya jadi sebelum usia 31 udah ke Persib lagi gitu. Jadi Fat misalnya ini kan si Alfat digadang-gadang nih 2026 akan menjadi salah satu golden generationnya Persib. Berarti pemain senior berarti kayaknya pas di 2026. Fat berarti mana tong rupa-rupa di luarna tetap jaga hubungan baik dengan boboto, dengan media, dengan dengan manajemen gitu. Jadi ketika kamu pulang kamu tidak dihujat gitu. Jadi kan kalau pulang nanti balik ke mana? Balik uwi. Karena ke mana ge Fat, orang apal rumah kamu mah di Bandung ya. Atau emang gimana di Bandung sih? Itu dia. Sekarang kita mungkin ke fullback kiri ya. Ini menarik, ada nama Zalnando ya yang memang juga produk binaan dari Persib sendiri gitu. Kalau Zalnando sebenarnya dia timnas SAD kan ke Uruguay. Terus di Sriwijaya justru dia bukan akademi di Diklat Persib sebenarnya Zalnando. Tapi SSB-nya di Bandung kan? Enggak juga, Arsenal. Arsenal dia. Jadi dia emang datang ke Persibnya ya waktu musim 2019 itu gitu.
Tapi nya kumaha-kumaha ge orang dia keneh gitu, orang Cimahi, orang Cipageran gitu nya. Zalnando. Sega Aiki ya orang Cimahi. Mana ada aku cuek aja. Aiki aja. Zalnando kunaon, kenapa kalian tidak memilih Ardi Idrus di posisi Persib 2026? Kenapa harus Zalnando? Emang Ardi usianya berapa? 2 genep Sama kan? 25-26. Zalnando seberapa? Betul. Oh 23. Lebih berarti muda lo. Zalnando ya. Jadi mungkin ntar pertimbangannya di 2026 tuh usianya di 30 ya, usia 30. usia matang. Apa kelebihan Zalnando dibanding back lain yang ada di Bandung? Fullback kiri yang left foot natural gitu. Jadi kan banyaknya yang kakinya kanan tapi dipaksain di kiri. Kalau menurut saya Zalnando itu modern dan kaki kirinya kaki naturalnya di kiri gitu. Jadi crossing dia bagus. Teu kudu mindahkeun suku. Teu kudu parkir lah gitu. Terus gaya mainnya modern sih, dia overlap, timing overlapnya bagus gitu. Sering dengar di TV di luar negeri lah gitu. Cara main. Iya. Jadi memang cepat atau lambat Zalnando ini memang akan naik ke permukaan ya kalau dapat momen bagus dan sebagainya. Ada kemungkinan nyalip Ardi Idrus tuh si Zalnando ya. Ada kemungkinan. Karena apa? Karena kalau dilihat kan Ardi Idrus itu bukan asli dari Bandung gitu. Pertimbangannya. Maksud mana Ardi Idrus ada kemungkinan untuk cabut gitu? Ya suatu saat. Tidak bisa dipastikan, tapi mungkin Ardi Idrus karena dia kan bukan orang asli Bandung, banyak tim-tim yang mungkin mengajaknya untuk main di mana gitu, tim besar lain gitu. Ada kemungkinan buat Ardi Idrus ya bersikap profesional aja, kalau tawarannya bagus dia akan pindah gitu. Ya. Kalau Zalnando kemungkinan itu akan lebih kecil karena saya ngerasa aing mendingan main di Bandung imah aing gitu meureun ya. Ya. Nah, kalau misalnya pasti Ardi Idrus kayak misalnya ujuk-ujuk pindah, berarti rekamannya kayak dia bener cek si Adil. Ardi Idrus pindah oke. Atau mungkin aja Ardi Idrus yang malah bertahan gitu. Tapi setidaknya memang di back kiri masa depannya masih aman ya. Ya, kita punya tadi 2 nama yang sebenarnya secara penilaian mungkin masih sama-sama gitu. Cuma memang ke depan kalau kita ramalkan sampai musim 2026 ya Zalnando ini yang punya peluang dan potensi sebenarnya. Dari mulai sekarang juga kan udah dipersiapkan Robert Albert sebagai backupnya Ardi Idrus yang seringnya main di kanan. Oke. Yang dipilih di kiri kan pasti hanya Zalnando gitu. Iya ya, sekarang soalnya Ardi kan bisa kanan kiri ya. Ketika Supardi mulai sekarang udah usianya semakin senja, Ardi itu sering jadikan backup di back kanan, dan di full back kirinya Zalnando yang sudah mulai sering dapat kesempatan. Di musim 2020 ini ya, di beberapa kali uji coba di pre-season itu Zalnando udah lumayan banyak dapat porsi. Tapi kan liganya berhenti, jadi kita nggak tahu nih progresnya Zalnando di tahun 2020 ini seperti apa gitu. Tapi sejak pre-season di 2020 itu sebenarnya dia udah mulai sering dimanfaatkan oleh Robert di full back kiri. Dengan default kemampuan si Zalnando sih harusnya dia memang bisa naik terus levelnya ya. Kan permainannya terhadap sepak bola modern kan adjust gitu, masuk ke sepak bola modern, bisa passing, bisa crossing, fight dikit lagi lah gitu. Di Indonesia sendiri kan ada Firza Andika nya alus di back kirinya, terus ada Ricky Fajrin, ada Bule. Zalnando tuh udah bisa berada di level itu gitu. Jomplang yang nomor 1 tim nasional kan. Jadi memang kalau si Zalnando bisa menjaga level terus bahkan meningkatkan, Zalnando akan panjang ya di Persibnya. Ya, betul. Yang punya back kiri Persib. Nah, itu dia. Kita ke center back sekarang ya. Center back tengah. Back tengah satu nama ini jebolan Garuda Select dan juga sekarang lagi ada di TC Timnas U19. Siapa tuh? Kakang Kakang naon karena? Kakang Rudianto. Kakang Rudianto tuh orang mana? Cianjur. Iya, jangan-jangan SSB Atep-nya. Teuing sihnya tadi meureun jadi penerus Atep, meureun suatu saat nanti jadi kapten Persib mungkin. Bisa jadi.
Tapi ini loh, Kakang menarik karena beberapa kali ngelihat permainannya di Garuda Select dan bahkan terakhir sempat dicoba juga di beberapa game internal, memang kayaknya layak dapat posisi ini gitu. Coba Angki sama Adil jelaskan profilnya Kakang tuh kayak gimana. Orang tak apal soalnya si Kakang ya. Tingginya seberapa, usia seberapa, kemampuannya naon. Kakang usia 17 tahun. Anjir. Panjang. Masih panjang. Pemain termuda Di pemain termuda yang promosi ke senior 17 tahun. Oke. Oh ya udah didaftarin ya? Udah. Di senior ya? Terus Kakang punya leadership sebenarnya dia. Jadi di Garuda Select dia kan jadi kapten. Oh, Kapten Tileletik. Siap. Garuda Select season 2 itu dia udah kaptennya. Dan sekarang di Garuda Select season 3 Kakang tuh sebenarnya dipanggil lagi. Tapi dia sedang di U19. lagi TC. ikut tesnya di timnas U19. Jadi dia belum berangkat sama rombongan yang sama Dennis Wise itu. Jadi sekarang masih di Jakarta dia masih. Nah, itu tuh. Berarti si bagus itu kaptennya si Kakang. Bagus mah David Maulana dulu. Oh, itu beda angkatannya. Beda angkatannya. Oke. Berarti Kakang tingginya seberapa? 1.7 berapa gitu. Sebenarnya secara postur nggak terlalu menjulang ya, tapi dia punya potensi di leadershipnya itu di lini belakang. Oh, lini belakang butuh soalnya leadership. Butuh. Penting ya, Tak? Nah, sekarang aja udah dipanggil TC U19, bukan nggak mungkin nanti di Piala Dunia Kakang ada namanya di sana. Iya. Ya kan? Bobotoh catet Kakang. Kakang juga ini kan pemegang menit bermain terbanyak di Garuda Select 2. Oh, tidak tergantikan berarti. Oke, makin banyak Udah menit. capai 1000 menit. Garuda Select 2. Asup yuk Garuda Select rap. Garuda Select rap ya, menit bermainnya loba. Oke, jadi dari lini belakang kanan Alfat Fatir, kiri Zalnando, center back Kakang, dan satu lagi ya satu center back lagi. kita serahkan sama Bobotoh ya. Sebenarnya banyak sih namanya. Diserahkan apa maksudnya? Ya kita jadikan giveaway lah. Oh, jadi giveaway di tengah-tengah. Di Oke, tengah-tengah. boleh sih, bisa. Ya, kita jadikan giveaway, ada hadiah ini dari Kampring 17 ya. Caranya siapa back tengah Persib 2026 versinya kamu. Oke. Banyak lah namanya. Sebenarnya kita bisa aja sebutin nama itu, cuma kita serahkan sama kalian. Ya, kita serahkan kepada Bobotoh supaya ikut meramalkan siapa yang akan jadi back tengah menemani Kakang di 2026. Nah, jadi kita ikut, Bobotoh juga harus ikut berimajinasi ya. Ini Bobotoh harus nyebut apa nih? Apakah pemain asing atau gimana? Pemain lokal dulu aja. Pemain lokal dulu, karena ya. Ari pemain asing mungkin pasti datang kan. Yeah. Jadi ini pondasi lokal lah ya, pondasi lokal lah. Pemain lokal yang akan mendampingi Kakang dan menjadi back four di belakang. Tulis di komen. Terus beserta alasannya boleh, enggak juga enggak apa-apa. Nanti yang beruntung dapat apa nih? Keripik Kampring dari Kampring 17. Kampring 17 dari Cicalengka. Premium UMKM. quality itu. UMKM from Cicalengka. Alright, Kenapa baby. 17? Mungkin gara-gara si Ferdinand Sinaga kan di Cicalengka ya. Disambung-sambungkan. Oke, lanjut lini tengah sih, lini tengah. Di tengah kita pakai formasi sebenarnya 4-3-3 ya. Oke. Jadi kita punya 3 pemain tengah. Kita mulai yang pertama ini ada Gianzola. Gianzula Nasrullah Nugraha. Ayeuna usianya seberapa sih Jola? 2 hiji. Wah, jauh kene. Wah, jauh ya. Jadi kalau misalnya 7 tahun ke depan masih 28 ya, masih aman. Gianzola gimana, Dil? Gianzola. Dia salah satu pemain gelandang yang dimiliki Persib yang lebih attacking ya. Salah satu pemain yang udah dari junior dididik di Persib terus naik ke senior. Dia tahulah gimana atmosfer sepak bola di Bandungnya sendiri. Terus tahu di Persibnya itu lingkungannya lingkungan Persib seperti apa. Sama Abdul Aziz juga kan? Iya, emang Teleletik yang si Aziz. Seangkatan gak sih? Duluan Bareng, Aziz. Ya, Aziz duluan tapi di Diklat 2014 sama Aziz. Iya. Si Jola sekarang kan memang udah naik ke level liga level teratas ya, Liga Indonesia. Senior ya. Artinya dia kalau 7 tahun mendatang harusnya udah jadi pemain senior juga ya, udah yang
bisa udah tahu harus ngapain, terus udah bisa ngejagain adik-adiknya. Apa yang harus dilakukan Zola dari sekarang dan 7 tahun ke depan, Ki? Kalau menurut saya Zola harus dapat menit bermain, entah di Persib atau di tim lain. Karena waktu dia di Persela pun dapat menitnya dipinjemin kan, sekali itu setengah musim di 2018. Itu si Zola jago pisan di Persela. Sampai dia masuk timnas AFF timnas AFF yang juara ya, timnas AFF yang sama si Marinus Manewar eta teh. Jadi saya pernah ketemu tim Persela, tim manajemennya lah. Mereka dengan ininya ya, maksudnya dengan bangganya, Mas, cenah ka aing Zola mah dipanggil timnasnya kop suratnya juga kop surat Persela cenah. Maksudnya dipanggil timnasnya gara-gara jadi ada panggilannya dari Persela ya, gitu. Panggilannya kopnya lain buat Persela. Saat itu kan dipinjam sama Aji Santoso ya ke Persela. Nah, dipanggil aku timnas anu juara AFF eta. Jadi panggilan kepada Zola dari Persela Lamongan. Matangna saya menang penghargaan lagi ku Kofifah bahasa eta, ku Gubernur Jawa Timur karena waktu itu tercatat sebagai pemain Persela di Jawa Timur. Nah, artinya memang Zola kalau dikasih menit bermain punya potensinya. Zola itu dari umur 15 tahun udah masuk di klub Persib 2014. Dia pemain termuda kalau salah waktu itu. Sama Jaino udah dapat sering kesempatan main, dia sama sering tanding lawan seniornya yang ada Bang Firman dan kawan-kawan. 2014 itu Zola udah sering main. Dan di usianya waktu itu geus pangjagona si Zola mah di Liga Pelajar sekolah ada pasti juara lah. Geus paling jakal ya. Iya. Kaki kirinya ajaib gitunya Zola teh. Terus di 2016 Piala Jenderal Sudirman waktu itu dia udah dipromosiin sama Febri. Dia di usia yang sangat muda dia udah sebenarnya udah dapat atmosfer di senior itu. Cuma kan akhirnya jadi sering jadi pilihan kedua atau bahkan nggak kepilih sama sekali gitu. Dia hanya dipilih oleh Giyayubi mungkin. Jadi pilihan pertama oleh Giyayubi aja. Jadi talentanya akan sangat disayangkan kalau nggak keasah gitu. Sempat masuk timnas juga waktu sama Febri waktu itu kan di awal-awal Luis Milla. Ngagolkeun di Kamboja deh. Nya ngagolkeun kan. Tapi karena banyaknya di bangku cadangan ya pelatih timnas pun mau milihnya gimana kan secara dia nggak reguler main. Jadi menurut kami sangat mungkin gitu Zola jadi bintang di 2026 nanti 7 tahun dari sekarang asal dia udah mulai dapat sering menit bermain nih. Jadi nggak talentanya nggak terbuang percuma gitu. Solusinya adalah ya di Persib dapat menit bermain atau dipinjemin dulu kayak waktu bersama Persela kemarin gitu ya. Artinya untuk Zola sih hanya butuh panggung aja ya. Hanya butuh panggung untuk membuktikan gitu. Mana yakin tuh si Zola bakal dapat menit eta dan panggung eta. Namun kalau main di tim luar saya yakin dia dapat. Kalau terus bertahan di Persib sih sigana nantinya. Apalagi sekarang TikTok gitu. Artinya nggak apa. Artinya kalaupun harus keluar dulu tenanon ya. Tenanon. Ya, asal 2026 tadi balik deh gitu. Ya 2 tahun. 2026 oke sih gitu. Ya sebetulnya ya betul kata si Angki sih, tinggal menit main dan Zola orang tahu bahwa Zola tuh emang pemain HD gitu. Kan itu sempat ada tuh di Perselanya Aji Santoso saat itunya duet jeung si Sanyon orang Brazil tuh Diego Asisnya eta. Jol, carilah menit bermain Jol, karena kalau cari pacar kamu udah dapat pacar yang kece. Salut Jola. Gede gitu, bagi boys. Jadi Jola 2026 seberapa tahun? 28. Aman masih di usia emas. Bisa ya. Kapten oge eta. Oke. Oh iya benar. Di temennya Zola 2 lagi di tengah siapa? Geser lagi ada Abdul Aziz. Wah. Ini yang paling senior nantinya kalau di 2026 ya. Jadi seberapa tahun sih eta 2026? Sekarang aja Aziz udah 26. Aja. Berarti 33 loh. Jis mereka kolot oge nya. Si Aziz 20 genap kan? 20 genap. Ya. Anjing tidak terasa ya baheula anjing Aziz pangorana di Diklat yang inget kayaknya eta di Cilegon. Nepi ka ayeuna geus senior. Tapi Aziz teh sentuhannya memang ajaib gitu ya. Ketika dia bermain enggak tahu kenapa gitu. Kita tuh kayak kesihir aja gitu dengan lekukan-lekukannya ya kan? Ya makanya skill futsalnya. Kenapa Aziz harus ada di tim 2026 kawan-kawan? Tadi naonnya? Jadi Bang Firmana gitu kebayang ke orang mah. Dengan usianya segitunya jadi Bang Firmana. Leadershipnya gitu. Yang dibutuhkan. Karena waktu itu Dipon sudah teruji juga. Dipon juara. Kapten. Di
2014 Persib U21-nya dia kapten. Jadi udah sering megang ban kapten lah di Abang-abangan ya. abang-abangan. Deal. Tapi sebelum 6 tahun sih kayaknya Ajis harus juara dulu sih. Sebelum 6 tahun. Sebelum 6 tahun dia harus juara dulu. Berapa tahun ke depan? 2 atau 3 tahun? 2 atau 3 tahun. Soalnya kan pertama Ajis ini bakal jadi pemain paling senior di 6 tahun yang akan datang. Oke. Artinya dengan dia meraih titel juara, ya abang Firman teh bener gitu, gitu. Jadi reputasinya tuh Jadi benar reputasinya tuh di Indonesia bener gitu. Oh, juara oke. Yang udah punya mental juaranya. Dari lah. level junior sampai klub besarnya sudah bawa juara. Juaranya di Bandung apa di nulain? Di Bandung lah. Kan Bang Firman juara di nulain heula. Jadi Ajis ini posisinya akan jadi ini ya, salah satu pemain senior yang ngebimbing teman-temannya di 2026. Ya, kebayangnya gitu sih. Oke, ya emang saya boga leadership sih. Iya. Emang boga. Harus diakui. Sampingnya aja siapa? Valeron. Nah, kenapa memilih Valeron? Ini masih muda juga. Kemarin sempat masuk timnas U16 bahkan. Muhammad Valeron, orang mana, coy? Orang Bandung sih tapi ting daerah mana nama? Orang Bandung ya? Orang Bandung. Valeron. Enak posisinya di Persib lain? Persib U16. Persib U16, timnas U16 juga. Ya. Kabar terbaru dia nggak masuk seleksi yang sekarang. Yang paling baru itu. Waduh, kunaon cenah? Ting, mungkin katanya ada promosi degradasi kan di U16 itu mungkin sekarang lagi atau mungkin lagi coba-coba coach Bima Saktinya mungkin. Tapi Valeron dari U15 AFF U15 sudah sebenarnya udah reguler main di tim itu ya sama teman-teman sebayanya lah. Dan dia pilihan inti Valeron nomor 21 juga Juan Carlos Valeron ya. Deportivo La Coruna. Valeron beneran ya? Jeung Jalminha anjing. Digana babehna ngefansnya. Sigana. Jalminha. Adil mana pernah ningali Valeron teh main? Orang belum sih. Tapi dengan reputasinya dengan di timnas yang memperkuat AFF tahun kemarin, ya kayaknya bisalah dicoba gitu. Karena sekarang usia Valeron tuh 16 tahun. Artinya kalau ditambah 7 tahun di depan itu akan usianya 23 tahun. Masih pemain mudanya. Valeron iya atributnya teh. Kalau dulu ada pemain Arsenal Alexander Halebnya tuh. Belarusia teh. Tah siga kitu we. Number 10 modern. Nomor 10 modern kan kalau nomor 10 klasiknya kayak Roberto Baggio, kayak Francesco Totti. Nah si Valeron ini second striker bisa, gelandang bisa. Awak jangkung siga Hanif Syahbandi gitulah. Teknik oke. Mun aing sih nya lamun si ieu tidak mengalami cedera, tidak terupa-rupa weh, sih bakal jadi bintang Indonesia lain di Bandung Hungkul. Jadi untuk teman-teman rada dicatat ada nama Muhammad Valeron yang akan menghiasi lini tengah Persib 2026. Nah, itu. Masalahnya nu kasep-kasep gitu berbahaya tapi sih Samsir Alam kan eureun pas senior. Ya kudu dijagaan sih. Ya, Valeron peran pelatih. Valeron kamu tuh udah kita ini ya, udah kita prediksikan maneh latihan dengan sangat keras tang rupa-rupa. Orang nyaho maneh kasep. Tapi tak rupa-rupa pokoknya. Valeron ini akan naik ke permukaan dalam berapa tahun Ki? Kira-kira di awal aja nih. Paling cepat. Kayaknya kalau dia di timnasnya lancar sih 3-4 tahun juga udah dapat exposure, udah orang-orang udah mulai aware gitu siapa Valeron karena kebiasaannya di Indonesia pemain yang lebih gampang kesorot itu yang di timnas meskipun timnas junior ya. Iya. Daripada di klub kalau pemain yang di level junior udah bisa bersinar itu cepat terkenalnya lebih cepat dari yang main di klub kalau menurut saya ya karena exposure untuk timnas gede sedangkan untuk tim junior itu jarang atau di klub junior itu ya jarang kan exposure ke klub junior jadi pemain yang di timnasnya bagus meskipun lepas junior itu bisa ketahuan sama publik gitu jadi selama dia karir di timnasnya bisa mulus saya rasa 3-4 tahun dia udah orang-orang udah pada tahu siapa Valeron. Valeron. Ini ya timnas U16 kan akan berlaga juga di Piala Asia dan sekarang juga kan belum dipanggil juga karena mungkin masih TC gitu. Mudah-mudahan bisa dapat tempat ketika panggungnya beneran gitu. Untuk Valeron memang masih panjang ya. Jadi ya pelan-pelan lah, pelan-pelan tapi pasti itu ya, gandeng pelan tapi party Valeronnya. Pokoknya si Valeron dia bakal jadi pemain alus asal jalurnya bener. Ya. Lebar nih mau si Valeron dia gagal lebar soalnya
produk Bandung yang punya teknik sih. Orang pernah ningali di Lodaya Dil pas orang geus main bal hari Senin. Si Persib U16 kan latihan dah. Anjir saya ngalus kieu main dia. Teknik boga, long ball boga, visi sih yang penting visi sih, visinya menguasai pisan. Lulusan Liga Top Skor dia tuh. Oh nya. Liga Top Skor. Di top skorna berprestasi tuh. Nah, tinggal dulu. Pokoknya saya emang udah mulai ini ya. Kalau di level usia dianya di level sebaya manehna saya geus lumayan dilihat ya. Iya. Naik ke permukaan. Oke, berarti itu dia 3 gelandang. Ada Abdul Aziz sebagai abang-abangan, calon kapten 2026. Terus di depannya Abdul Aziz ada Gian Zola dan Muhammad Valeron. Itu dia. Kita sekarang ke 3 di depan ya. Kita Yang tadi disebut. Ya dari Beckham Putra Nugraha. Kita taruh di flank sebelah kiri. Kenapa harus ada nama Beckham Putra Nugraha di sini, Bung? Harus Beckham di salah satu produk terbaik dari Akademi Persib mungkin ya. Untuk saat ini dia level junior juara terus itu di Elite Pro Academy U16 juara Piala Liga 1 U19 2018 dia juara top skor juga gitu. Top scorer juga. Jadi karir di juniornya dia lengkap gitu. Dan sekarang udah mulai merintisnya di tim nasional U19 Sinteyong yang mau main di Piala Dunia. Jadi jalurnya udah bener nih dari Beckham nih. Dia di juniornya udah mantap. Tinggal bagaimana bisa dapat kesempatannya di level senior. Tapi kalau secara talenta kan Beckham udah nggak bisa diragukan lagi gitu. Dia secara visi main bagus, aksi individu apalagi gitu dia bisa dribble gitu, agility-nya bagus. Terus pengalamannya juga udah terbilang banyak lah di pemain seusianya. Berarti masalah Beckham, berarti setelah lawan main Piala Dunia, orang Bandung pertama main Piala Dunia nya? Ya. Walaupun ya di Indonesia sih. U19 juga ya. Dan Indonesia, tapi berarti si Beckham akan mencatatkan sejarahnya. Iya. Orang gede bahagia pertama main Piala Dunia anjir si Etam Apalagi 7. kalau masuk Etam ini ada kemungkinan kalaupun kepanggil dan lolos bisa jadi masuk starting 11 gitu karena kemarin pas TC juga sempat dicoba terus kan sama Sinteyong. Sinteyong banyak dicoba tapi kan kondisinya sekarang dia lagi cedera meniskus lutut ya mudah-mudahan aja dia cepat pulih. Comeback stronger. Berarti masalahnya Beckham adalah ini ya jangan sampai overexposure sama soal semoga dia tidak cedera yang berat di awal-awal karir ini ya. Karena kalau talenta mah udah nggak diragukan dia. Anak ajaib. Sarua juga lanjut nak. Jadi kalau dulu Liga Pelajar kakaknya itu ngeraja di SMA, Beckhamnya ngeraja di SMP. Sabandungan. Kakaknya udah lulus, Beckham ngeraja di SMA. Oke. Etam Putra. Jadi soal exposure nih, ini salah satu faktor penting. Si Beckham kan selalu ngomong kan ya, tiletik. Sabar sih usiana? Etam teh 19. Di 18 tahun geus digadang-gadang ya sih ya. Eta bakal berpengaruh tuh sih overexposure eta. Atau apa yang harus dilakukan Beckham terhadap gitu? Harus ini sih jangan terlalu merasa dirinya orang selaba fans gitu. Itu sih yang memaintain mentalnya jangan sampai merasa puas dengan banyaknya fans, banyaknya exposure dari media, banyaknya pujian yang didapat dari dia. Itu sih menurut saya yang harus dijaga dari si Beckhamnya sendiri. Banyak exposure dari media juga sih sebenarnya. Karena media banyaknya kan ngebagus-bagusin ya. Ngebagus-bagusin ini performa pemain bagus, ini bakal jadi tulang punggung tim Persib dan timnas gitu. Nah, pujian-pujian yang seperti itu sih yang harus kontrol sama Beckham juga. Seperti apa kata Ajat bilang sih, pujian adalah racun. Benar. Berarti harus ada selalu orang yang atau sosok yang membuat Beckham selalu down to earth ya. Karena ini akan penting untuk karirnya Beckham ya. Betul. Tidak naik ke awan akhirnya sih Beckham maksudnya selalu menjaga level bahwa aing kudu berbuat yang terbaik lagi, latihan lagi gitu. Pandai-pandai bermedia sosial juga. Eta pentingnya benar, eta penting. Ternyata saha nu kudu merenyaho eta coy. Soalnya nu bisa si Beckham akhirnya ngeh gitu bahwa nya emang aing tong sampai overexposure, aing tong sombong gitu, aing kudu tetap berlatih. Eta peran saha? Sebenarnya orang terdekat sih, orang tua. Yang kedua adalah mentornya di tim.
Oke, jadi peran pemain senior juga harus ada ya di sini. Senior terutama pelatih juga ya. Abang-abang jagain Beckham ya. Aset Bandung ini soalnya aset gede bagi. Tilu letiknya jagonya orang pernah ningali ya. Dan bukan hanya Bandung aja, mungkin aja di tim nasional gitu ya. Dan kita doakan semoga Beckham selalu terhindar dari cedera-cedera yang aneh-aneh lah. Karena mun ti junior ngecedera sok rada karunya lamun geus ieu gitu, kakolotkeuna gitu. Trauma. Ngebayangin juga Etam ada di starting line up-nya Indonesia U20 nanti di Piala Dunia gitu. Eta keren sih. Keren ya. Gede bagi pride main di Piala Dunia anjir. Ayo tontonin. Ayo tonton. Di samping Beckham yang menyisir sayap kanan Ya siapa udah sih? jelas dong, R.E. King, Bow. Oh, iya masih aya di tim ya. Masih lah. Masih muda. Usia masih mencrang ya. Bawa 7 tahun lagi tuh usia berapa sih? 31. Oh, masih aman atuh ya eta mah. Masih aman. Di bawah Ajis malah kan. Bow ini ya udahlah ya Bow. Coba bagaimana menjelaskan Febri Bow coba. Febri Bow. Lagi-lagi orang gede bagenya. Gede bage nyieun timnas sih kan. Gede bage nyieun si Bow, si Beckham, si Jola. Lapang geus aya. Timnas gede bage kayak. Ya, Febri talenta terbaiknya dari diklat Persib angkatan pertama ya. Dia yang menembus tim senior itu dari generasinya Jaino Matos waktu itu kan. Langsung kan itu yang menembusnya Febri, Zola dan Jujun waktu itu kan asalnya. Zola dan Jujun ya cuma numpang nama lah waktu itu. Kalau Febri ini udah bisa langsung dapat minute play waktu itu. Mulai apalagi di TSC 2016 eta Febri jago pisan juga kayaknya orang-orang nggak tahu siapa Febri. Putaran kedua 2016 jebret langsung kan. Oke. Ya kemampuannya udah nggak diragukan lagi gitu. Apalagi speednya speed Febri mah terbaik sih kan di Bandung. Duetnya juga waktu itu sama Marcos Flores kan. Iya sih. Umpan dari Marcos Flores. Febri tuh punya kelemahan gak sih dia? Kelemahan ada sih. Apa? Dia nggak tahu sih, dia selalu apa sih yang sekiranya duel-duel yang membahayakan dia sering menghindari gitu. Oh, nyisian cedera oge meureun. Karena dia pandai-pandai menghindar tackling keras lawan dan yang membuat ya apa sih sakirana duel Yupi Horasun nungguan lah gitu. Oke, itu seperti itu. Emang kuduna dikeprakeun we sakalian gitu. Nyisian oge sih sebenarnya. Nyisian oge sih urang oge. Tapi Febri secara gaya main nggak berubah. Jadi dia kan kalau di awal orang-orang belum tahu dia nih. Jadi dia dengan cara main bola ditajong terus diudag gitu kan. Orang-orang masih belum tahu dan sekarang orang-orang udah tahu nih cara menghentikan Febri. Tapi dia kayak terbilang lambat untuk mengubah gaya main atau cari trik-trik baru lah gitu. Jadi mungkin kalau menurut saya kekurangannya dia belum bisa mencari solusi ketika back lawan udah tahu nih gaya mainnya dia kayak gimana. Oke, jadi ketika dia sudah mulai terbaca, Febri juga harus mencari opsi lain dalam karakter bermainnya Febri. Dan final pass sih Feb mun orang. Jadi Febri halus ketika dribble, ketika ngocek gitu. Nah, final passna kadang umpana teu nepi atau syutinganna teu ieu gitu. Nya beberapa emang asup. Cuman kalau itu ditambah dikit lagi aja si final pass, kayaknya Febri akan jadi yang terbaik lah di Indonesia nya. Karena generasinya Andik juga kan udah pelan-pelan akan makin menua kan. Ya naiklah generasinya Febri Haryadi ini. Jadi memang Febri Haryadi di 7 tahun mendatang masih akan tetap top level ya. Harusnya ya. Menurut kami sih ya. Usianya masih 31 juga gitu ya, dan juga peran pelatih sebenarnya untuk ngebantu Febri bisa ada di top performance ya, dan terbukti sekarang salah satu pemain yang ditawar klub Thailand juga kan. Oh iya kemarin, tapi sempat tawar-tawar gitulah. Lupakan. Iya juga kan Febri jadi secara sadar nggak sadar dia udah jadi ikon sepak bola di Bandung gitu. Ketika kita orang nanya ke budak letik, yang jadi sahanya. Mana di Persib kayak jadi yang jadi saha, orang jadi yang Febri Haryadi karena urutannya tuh jelas dari diklat langsung promosi ke senior, dia dipanggil timnas di Persib gitu. Iya, jadi emang kalau nanya ke budak letik pasti nyebutnya Febri Haryadi. Febri itu berarti bisa masuk ke lokal hero-nya anak-anak kecil sekarang ya.
Kalau kita kan dulu hayang jadi saha, hayang jadi Ajat misalnya, hayang jadi Kang Robi Atep, Robi Darwis gitu. Berarti enak budak letik hayang jadi saha, hayang jadi Febri Bow. Oke sih, punya lokal hero itu oke sih. Jadi memotivasi anak-anak untuk bermain punya mimpi gitu, punya mimpi. Febri Bow, kamu ternyata udah jadi lokal hero publik Bandung jadi ya be a hero lah. Ya. Terus tingkatin performa ya supaya bisa ada di top level nanti di Persib 2026. Secara work ethic sih Pak Prima emang pekerja keras halus sih kalau untuk menjaga level kayaknya udah beberapa tahun dari 2016 dia selalu ada di level bagus ya. Iya. Tapi Timnas. mungkin sama juga kayak Ajis kali ya. Febri udah saatnya juga ngejuarain Persib sebenarnya. Ya, Kudunya sih kan. kudu sih. Kudu. Mental dan Biar jadi the real local hero gitu. Benar. Jika Atep kan kudu juara heula eta oge. Ya. Pep juara Pep. Bisa pokoknya. Bisa. Satu penyerang di depan. Nah, ini menarik ya. Kita naruh nama Saipul. Saipul itu bukan nama panjang tuh sih. Saiful Hungkul. Ipul. Ya. Ini mencuri perhatian ketika pertama kali kalau saya nonton di game internal. Iya mencari perhatian banget. Iya. Aing sih mencari perhatian orang. Jangan kemarin lawan PS Tira dimainin ya? Main-main. Tuh, lawan Tirakabo dimainin. Si alus pisan kamar orang ya ninggalnya ada beberapa pertandingan. Mana nyawa Neymar. Ya. Si Neymar sih beneran bisa flank kanan, bisa flank kiri, bisa striker di nomor 9. Itu orang inget ting gol game internal ting lawan Tirakabo ada gol jarak jauhnya si Saipul. Dia tuh kayak bukan anak diklat gitu. Kan kalau anak diklat kelihatannya mah didikan diklat gitu. Si masih gak beda sorangan sih cara mainnya teh kayak punya trademark tersendiri. Ngegoceknya beda, speed punya. Jadi buat teman-teman bobotoh tolong di note Saipul ya. Si sprintnya oke pisan, geberna oke, finishing boga. Orang teu nyawa angkatan saha, cuman angkatan saha sih? Bareng Kakang Beckham, kan? bareng Beckham. Dia di Elite Pro Academy U16 yang juara itu 2018. Bareng Beckham. Oh, katilep ku sih. Beckham. Jadi Beckham tuh waktu itu datangnya sebenarnya di partai-partai genting unggul, semifinal jeung final unggul mun salah di U16 itu. Jadi kan Beckham Marki. Beckham itu sibuknya di U19 kan yang udah dia juarain dengan Josel dan kawan-kawan. Nah itu ada sisa pertandingan di U16, Beckham diturunin ke 16 karena usianya masih masuk waktu itu. Oke. Jadi Beckham akhirnya yang bawa juaranya Beckham ikut, jadi orang-orang eksposure ke Beckham. Padahal proses dari awal sampai timnya bisa menjadi juara itu ada peran Saiful juga. Dan Ipul tuh top skor 7 gol di U18, top skornya Persib gitu. Iya. Berarti sih U16 bahasa eta nu mawa si Ipul sabarna. Ya. Dan sekarang udah masuk tim senior juga kan bareng sama Kakang itu. Dia promosi sama Kakang sama Rafil dan Ardi Maulana. Ardi Maulana itu sebenarnya pemain terbaiknya waktu U16 itu yang juara itu pemain terbaiknya Ardi Maulana, tapi peran Saiful juga nggak bisa dianggap enteng. Jadi katilepnya Katilep ku etam sebenarnya mah. Tapi aing yakin si ieu mah bakal jadi pemain alus. Enggak sih, beda soalna. Mana apal Billy Keraf teu? Tas siga kitu cuman 4 level di atasnya Billy Keraf. 4 level. Segante sarua. Henteu lah. Si Billy di mana ayeuna teh jelas. Bukan gimbal geus Brazil banget sih eta beneran. Brazil banget ieu lain siga orang. Lain siga orang mana sih bener? Karawang. Kita lain juga orang Jawa Barat, si Ipul kan orang Karawang, tapi main juga orang Brazil. Pokoknya ini ntar suatu saat Bobotoh lihat Ipul main ya, itu keren banget, keren pisan. Tapi secara posisi Ipul ini kan sebenarnya adalah attacking midfielder ya. Cuma dia, tadi kebuktian sering jadi top skor kan? Ya. Pernah jadi top skor juga gitu. Kemarin juga lihat jadi kanan kiri tengah oke ya. Oke, di 3 di depan oke sih, oke pisan. Ini sekarang akrabnya sama Erwin Ramdhani, Ipul tuh lagi deket lah. Jadi Bang Erwin tolong jaga aset Bandung ini ya. Dijaga dengan baik karena Ipul seberapa tahun? Ayeuna 18 tahun. Artinya ntar 2026 dia 25. Wah masih cocok pisan. Jadi memang Ipul, orang sih yakin ya Ipul the next rising star. Cuman ya itu lagi untuk anak muda exposure-nya memang jangan terlalu digede-gedekan. Jadi orang biasa-biasa lah walaupun sih jago pisan. Biasa-biasa tapi dia ngomong. Berarti tinggal nungguan waktunya. Tinggal nunggu waktu kalau Ipul. Enggak saya mah. Iya. Taruh anjing aing saya
Halus guys, halus eta. Secara mentality oke lah, buktinya kan di beberapa game internal barengan sama senior dia bisa ngegolin. Ipul. Nah itu dia Ji, berarti starting Persib 11 Future dengan formasi 4-3-3, tapi kita sisakan satu nama back tengah untuk kamu yang isi Boboto ya. Caranya jawab di bawah ini ya. Jangan lupa di tag juga @kampring17 karena nanti akan berhadiah giveaway keripik dari Kampring 17 premium quality, asli sedap edun pisan. Tapi iya teka bayang sih. Kanan Kakang Bow, kanan eta si Alfat jeung si Bow. Anjir eta ngeunaheun nya. Kayak di masa depan ya. Jalnando jeung Beckham. Jalnando eta anjir tajongan bebas bisa ku si Beckham, ku si Jola nya. Corner 192 Erlangga. Kiper aman. Kapten abang-abang kan Abdul Aziz. Nah pertanyaanna ieu generasi si Dado kumaha ieu? Ya kudu juara kudu namanya. Berarti 7 tahun deh Dado umurnya sabaraha? 3 genep ya. Ngekolot lah ya berarti. Berarti Dado ini harus juara dengan dalam waktu cepat ya? Ya. Mau juara atau enggak? Juara atau tidak sama sekali. 2 atau 3 tahun lagi lah Dado dalam durasi waktu itu memang harus udah juara ya generasi Dado ya. Generasinya Dado memang kalau misalnya 2 atau 3 tahun lagi tidak bisa mengambil juara ya itu menyanggeus berarti ya. Soalnya udah ngantri nih pemain-pemain kayak yang tadi disebutin di belakangnya Dado tuh. Generasinya Abdul Aziz, Beckham, naik. Itu kan udah pada ngantri sekarang tuh. Tinggal Dado kan sekarang secara pengalaman masih dibutuhkan oleh pelatih ya. Iya. Nah, di belakang-belakangnya ini udah pada ngantri nih. Berarti masa depan cerahnya si Persib Bandung ya. Cerah. Iya maksudnya kan can ditampangnya pemain asing pasti aya kan. Pemain asing belum pemain-pemain timnas yang biasanya juga pasti akan diambil. Pemain bintang. Tapi artinya kalau kita dikerucutin ke pemain lokal aja, kita udah punya potensi nih 11 pemain yang bisa jadi pondasi awal gitu. Ya, bahkan ini kerangkanya aja kita nggak masukin pemain asing. Iya betul. Ya kan semuanya produk binaan. Ya katakanlah kita bawa 3 pemain asing berarti ya guys kuduna kuat pisan ya di Indonesia nya. Lawan terberatnya angkatan ini bakal saha ya? Bagas bagus kali ya? Bagus, David Maulana. Oh si David Maulana baru dak eta. Maulana. Ya. Egi Maulana meureunnan. Oh Egi Maulana saya emang bakal balik ke Indonesia nya. Yang bakal lah. Rek jadi legend di Polandia. Main. Nggak kangen nasi Padang. tapi menarik sih kalau misalkan gimana angkatan pemain ini ngelawan Bagus Bagas. Duanya kayak gimana sih Egi Maulana gitu. Iya. Witan Oh, dan Sulaiman. Oh berarti etanya calon lawan-lawan di masa depan ya. Iya, Firza Andika ya kan? Asnawi. Tuh, Asnawi berarti geus kolot pisan ya maksudnya saya tuh senior pisan ya. Ya di senior. Nu tengilna lah Bang Hamkana lah ya namanya. Evan Dimas dan Masih ada Raja. Iya benar ada Evan Dimas. Hansamu ya kan? Ya udah berarti angkatan ini geus kudu nyiapkeun mental jang perang jeung jelema-jelema nu karitu kan. Paling penting mental sih. Paling penting mental. Nah makanya kakak-kakaknya senior sekarang harus benar-benar nih ngerawat mental pemain yang muda-muda ini. Aya tuh bisa ngerawat mental kira-kira. Kalau di tim aja sekarang. Ya Dedi dan kawan-kawan, Dado dan kawan-kawan. Iya. Ada do. Ada do-nya. Ini tim barudaknya. Punten ya mah. Jadi memang peran senior dan pelatih sangat penting itu ya, itunya underline-nya ya, garis naon underline teh bahasa Indonesia na? Garis bawah. Ya udahlah kira-kira kayak gitu sih. Berarti di belakang kita review lagi ada Erlangga, di kanan ada Alfat Fatir, back tengah ada Kakang, back kiri ada Zalnando, 3 gelandang di tengah ada Abdul Aziz, Gian Zola Nasrullah Nugraha dengan Muhammad Valeron. Di sebelah kiri ada Beckham Putra Nugraha, di sebelah kanan ada Febri Haryadi, di depan ada Saipul dari Karawang, the next rising star of Persib Bandung. Itu dia. Jangan lupa jawab pertanyaan kita ya, Boboto, kamu silahkan berpartisipasi. Siapa back tengah yang nanti di starting 11 Persib Future 2026 akan cocok pengisi posisi tersebut? Langsung ikutin aja di sini. Caranya ya, dan jangan lupa follow @kampring17. Nanti akan kita kirim hadiahnya dan kita umumkan di minggu depan di episode 39. Yap, itu dia. Kalau gitu cukup sekian berarti. Ya, haturun Adil ya sudah datang ke sini. Episode kali ini. Thank you guys ya. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Jangan lupa untuk saksikan Si Mamaung Podcast di YouTube channelnya Si Mamaung dan dengerin juga di platform podcast kesayangan kamu, ada di Spotify, Svara dan juga di Apple Podcast. Kalau gitu kita semuanya pamit. Sampai ketemu lagi minggu depan. Hidup Persib. Yeah.
Hanif Syahbandi euy. Heueuh nya. Nah Hanif. Eta ge kan binaan Persib, Bro. Hanif Syahbandi. Tinggi, Ya. ganteng, Kasep deui. timnas, level atas, Nya sok nga-YouTube ayeuna mah sok. Persib junior ti leuletik, boga passing, pernah main di junior di Spanyol, junior di Bandung oge jeung Jaino. Dengan atribut eta kunaon Hanif Syahbandi tadi asupkeun. Sebenarnya aing rek ngasupkeun sih. Tapi kan eta jang bobotoh, eta maksudna siapa baik menurut eta sebenarnya duetna Kakang Hanif. Iya sih kuduna nya. Ngan kan si Hanif teh cinta tadi restui teh coy. Kunaon Hanif Syahbandi teh asup. Asup sih ya? Asup sih sebenarnya tapi nya eta teh perceraian gini. Aya trouble. Masih mungkin tuh Hanif Syahbandi datang ke Bandung. Saya tahu kelahiran Bandung soalnya walau imah di Bekasi deh. Untuk melengkapi puzzle 2026. Sebenarnya melengkapi pisannya Hanif Syahbandi teh. Ini kuduna eta ya nemenin Kakang ya. Wah, Dari kapten berenannya. ternyata pertanyaan halus sih kunaon kudu Hanif Syahbandi ya. Ya udahlah sih kita berharap bisa-bisa aja ya Hanif Syahbandi kesini. Ya, semoga direstui. Semoga direstui ya sekarang mah. Semoga ada restu dari kedua belah pihak dan welcome home Hanif. Ya udahlah kita pamit lagi ya. Dadah. Bye.